Jalan Kampung menuju perumahan Green Village Singhasari. Anggota DPRD turun tangan. Malang Lensa Barometer Indonesia pada tanggal 24 Januari tahun 2022, DPRD Kabupaten Malang akhirnya turun lokasi perumahan Green yang ada di Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nampak warga Kelurahan Candi Renggo RT 02 dan RT 03 Dusun Karangwaru RW 10 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang merasa lega dengan kehadiran anggota DPRD yang langsung turun lokasi. Ziaul Haq, anggota DPRD Kabupaten Malang fraksi Partai Gerindra, langsung memberikan peringatan kepada pihak developer, bongkar 7 kali 24 jam. Penutupan ini dikarenakan adanya bangunan pagar perumahan yang baru dibangun sekitar 1 minggu lalu. Hal ini menyebabkan kendaraan yang ada di tempat rumah tak bisa keluar karena tak ada jalan. Sedangkan untuk bisa beraktivitas, warga dari 6 rumah itu terpaksa harus melalui selokan air. Salah seorang warga yang rumahnya terisolasi menyebut akses jalan yang sekarang ditutup dengan bangunan pagar tembok. Di kecamatan, ya. Dan kita minta waktu 7 kali 24 jam untuk dibongkar. Ya. Akses masyarakat diberi. Karena keberadaan perumahan ini lebih duluan masyarakat. Lebih duluan masyarakat, lebih duluan kami tempat, dan secara existing di setland ini jalan, kan? Ya. Nah, awalnya jalan. Ini yang kita minta, gak boleh. Jangankan manusia, hewan pun di situ juga harus diberikan hak untuk mereka bisa akses. Apalagi itu manusia. Ada 6 rumah yang ada di belakang ini, dan kalau ini ditutup dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ini yang kita minta, perumahan, pengembang apapun harus ramah terhadap lingkungan, nggak boleh sepihak, nggak boleh tanpa musyawarah terus menutup. Dan ini langkah DPRD untuk tadi alot sekali nih, kita minta itu. Tapi kalau memang tadi tidak dijalankan permintaan kita akan bongkar sendiri dengan warga ini. Tadi alot sekali di kantor kecamatan agar meminta kita, bahkan kita mau angkat sendiri, ya kita kan tak mungkin ngangkat sendiri, wong ini pakai keren gitu kan. Tapi tadi kita minta kalau nggak mau kita akan angkat sendiri, dan tadi sudah kita fasilitasi sama Cipta Karya, besok akan diangkat dari Cipta Karya Pak RT. Jadi siap. Warga setempat nanti bisa berakses melalui sini, harus meniru ke perumahan-perumahan lain, meskipun di situ ada penduduk, ada desa, tetap diberikan akses lewat perumahan tersebut. Tapi di sini dengan pembangunan tembok ini ada tindakan yang tidak sesuai dengan set plan. Tadi ini kalau secara set plan ini sebenarnya jalan, makanya tadi loh, kalau ini jalan ya udah dibuka, nggak usah memberikan menutup akses bagi masyarakat untuk beraktivitas gitu kan. Dimanapun yang jelas kalau ini akses untuk masyarakat dibuka aja, kita minta untuk dibuka di titik-titik mana nanti Pak RT koordinasi dengan kecamatan. Pokoknya jangan anarkis. Iya, siap. Minta secara prosedural saja. Siap. Kita akan fasilitasi selama ini untuk kepentingan masyarakat, kita akan fasilitasi. Siap. Apalagi ini menjadi isu nasional, ada masyarakat 6 rumah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, pihak pengembang kita minta untuk membuka, kita kasih 7 hari. Kalau enggak nanti saya bawa ini keren, ya saya nyupirin nanti. Nah, kalau nanti dalam waktu 7 kali 24 jam, manakala tidak dibongkar, saya sendiri yang nyupiri untuk ngangkati sendiri ya. Ada nanti komunikasi, manakala tidak ada perkembangan 7 kali 24 jam, kita akan turun lagi. Ya. Dari mediasi itu, apa alasan dari pengembang membangun tembok sepanjang itu? Alasannya ya ini wilayahnya dan sebagainya lah, ini asetnya. Nah, pengembangan ini kan beliau kan dapat lelang gitu kan, lelang beliau beli, kondisinya semacam ini, ya udah dia pagari, mana tanah-tanahnya dia pagari. Tapi pengembang harusnya kan meskipun tanahnya dilihat, oh ini akses masyarakat antara perumahan dengan warga ini sebenarnya sudah menyatu. Janganlah di tembok, yang di tembok yang mana untuk tapal pembatas itu kan tidak harus ditembok, Pak. Namanya tapal pembatas itu ya bisa saja ya tetap dikasih, ya kayak kalau biasanya kan patok, udah kasih patok aja cukup.
tidak mengurangi estetika perumahan kok. Nah kalau ini kan terjadi gap gitu kan, terjadi konflik gitu kan. Nah pemerintah Kabupaten Malang, DPRD nggak mau ada konflik-konflik semacam ini, makanya kita turun untuk menyelesaikan konflik ini. Perumahan segera ini dibuka secepatnya. Tak kira mau bisa diangkat. Kalau bisa diangkat, ya kita angkat bareng ini kan. Nah, beliau nggak mau tadi, makanya kita alut. Kalau nggak mau, saya akan kerahkan warga untuk merobohkan. Akhirnya mau. Pak, kalau persyaratannya untuk developer sendiri gimana? Kalau ini secara izin lengkap. Iya. Secara izin nggak ada masalah. Cuma existingnya sebenarnya ini jalan. Kalau jalan ya segera dibuka, saya bilang. Kalau jalan segera dibuka, dan ini menjadi hak bagi masyarakat sekitar, karena duluan masyarakat daripada perumahan ini. Ya sama kayak di perumahan-perumahan yang lain, pembatas antara Kelampok dengan Purwoasri, warga bisa berlalu lalang kok masuk perumahan setempat, nggak ada masalah. Nah kalau ini gayanya kayak gaya ini kan nggak boleh, Pak. Pengembang ini kan harus sekali lagi harus ramah terhadap lingkungan. Sosiologis itu penting, Pak. Nah, ini yang Karena kita Pak, Mas, kalau misalnya ini setuju kan 24 jam tapi tidak dibuka jalannya, akhirnya Dewan mengajak warga untuk membongkar sendiri. Apakah ada sanksi bagi developernya? bagi developernya ya, kalau mereka mau mengembangkan lagi perumahan ya kita kasih catatan, Pak. Kalau mereka tidak mengindahkan gitu kan, ya kita kasih catatan, karena selama ini track recordnya jelek, begitu. Iya kan? Kalau misalnya kita minta dirobohkan aja nggak mau, dia tidak mengindahkan, ya kalau mereka mengembangkan lagi, izin lagi, ya kita kasih catatan, nggak usah. Anu lah, kita minta orang berinvestasi di Kabupaten Malang ini kan ramah, Pak. betul. Artinya ramah, izin semua dilengkapi. Pokoknya tanah nggak S1 ya udah jalan. Perizinan sekarang paling banter 1 minggu, Pak, sudah selesai. Tadi kita tanya Cipta Karya, berapa lama untuk izin? 1 minggu, Pak. Udah nggak ada masalah. Makanya nggak perlu ada macam-macam lagi di Kabupaten Malang. Yang terpenting ya tadi tuh, pengembang ini harus melihat, anggaplah ini CSR-nya masyarakat. Tanggung jawab pengembang terhadap masyarakat sekitar, beri akses. Lah ini tadi ada informasi tanah makamnya nggak ada gitu kan. Nah itu juga menjadi persoalan baru, padahal itu salah satu syarat. Fasum. Wajib itu, Pak. Wajib. Di satlannya ini ada nggak? Nggak ada kalau ini kan yang menjadi persoalan berkenaan dengan fasum, tempat ibadah, makam, ini kan hal yang paling dasar yang harus diberikan pengembang kepada orang yang mau beli di perumahan ini. Mas, miss-nya berarti di mana? Di Satplan tidak ada beberapa fasum yang menjadi syarat wajib mendirikan perumahan, tapi akhirnya bisa sampai mendirikan bangunan. Miss-nya di mana berarti? Kerap kali kita temukan di lapangan, biasanya ada surat mereka sudah beli di mana gitu kan. Kayak kemarin kita di Wagir. Protesnya warga kan nggak ada makam itu. Setelah kita datangi, mereka sudah beli tapi tanahnya belum dibayar gitu kan. Nah, kerap kali kan pengembang itu kan mensiasati untuk beli makam kan gitu. Akhirnya nanti dibebankan ke yang beli. Nah, yang beli ini nanti dia terbebani, Pak. Tidak menjadi salah satu kewajiban developer gitu kan. Ya, harusnya developer itu orang beli sudah diberikan beban. Salah satunya beli tanah, include. Nah, mungkin ini biar murah, akhirnya kan dipisah itu yang namanya tanah makam itu. Akhirnya ketika orang berdomisili di sini, biasanya di kolektif entah Pak RW atau Pak RT iuran untuk tanah makom. Kebanyakan itu. Secara aturan? Secara aturan harusnya pengembang yang sudah menyediakan. Itu menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki. Dulu ada di belakang sama Batara itu dikasih sana. Yang meresmikan Pak Camat dulu. Terus PT baru masuk ini dibongkar semua itu. 3 mayat yang dibongkar. Akhirnya jadi apa? Ya katanya untuk Kablingan juga. PT baru ini sudah berapa tahun, Pak? Kira-kira perkiraan saya antara 7 tahun sampai 6 tahun. 6 tahun sampai 7 tahun itu. Berarti mulai nutupnya ini ya 7 tahun. Ini baru. Oh, baru. 1 minggu kemarin. Oke. Baik. Jadi
Itu. Oke Pak. Terima kasih. Pak, tadi yang hadir dari salah satu anggota kita DPRD. Yang meninggal yang kena COVID kemarin dimakamkan siapa Pak? Warga. Warga Yang turun ya? yang turun, warga yang mandikan. Kalau perizinan tahun 2019 itu sudah ada mereka masuk juga pengawasan mereka sudah. Tapi kan kita fokusnya bukan di situ dulu, fokusnya kan masalah sosial ini dulu diselesaikan. Masalah teknis lainnya nanti setelah masalah sosial. Kita fokusnya di sini dulu. Biar warganya segera ada solusi, masyarakat itu ada solusi. Masalah teknis nanti kita bicara antara pengembang dengan kami. Sosial ini makanya dari Ibu Ketua Komisi 3 juga hadir, anggota Komisi 3 juga dari kami juga hadir bersama untuk menyelesaikan masalah sosial. Dan fokusnya di sana dulu, menciptakan situasi yang kondusif. Oh gitu. Artinya nanti ada kajian kan apa misalkan mengenai kasum-kasum ini Kan akan nanti diselesaikan. tetap kewajibannya kan nanti begitu mereka sudah 50% misalnya terbangun, kan kita pertemukan di kelurahan bukan direktur. Rapatlah di situ. Ya. Yang intinya ya, warga memohon untuk dibuatkan akses. Dan itu sebenarnya dari pihak perumahan pun juga mau. Gitu Pak loh. ini dengar-dengar gini Pak. Cuma ini waktunya saja lah.